Tisa Masya Allah, materinya. terima kasih, Masya terima Allah. kasih. Kak Tisa, saya minta dibantu share Share materi. screen ya, Ya, sebentar. terima kasih. Sebentar saya ini dulu. Nah, ini ya Coach. Wah, seru nih kayaknya nih. Kelihatan, Coach. Udah? Nah, terima kasih, Kak Tisa. Ya, sama-sama. Ya, jadi tadi Coach Tisa itu materinya sudah membahas tentang self-esteem, bagaimana membangun percaya diri dan menghargai diri. Nah, Coach Tisa kan sharing dari pengalamannya dengan mahasiswa ya. Nah, kalau saya nih agak narsis nih, Coach Tisa, mau bahasnya dari pengalaman diri saya sendiri. Boleh ya? Dan saya ingin interaksi dengan parents di sini, juga dengan sahabat dari SMP Negeri 4 Tangsel dan sahabat dari Bimbel Andika Solution. Baik, saya mulai ya, Coach. Oke. Nah, materi saya tadi kan seperti sudah disebutkan tentang mind profiling ya. Nah, mengapa sih kita perlu mind profiling? Antara lain, mind profiling itu cara mengenal diri. Seperti tadi Coach Tisa sudah sampaikan, kita harus mengenal diri kita dulu sebelum membangun percaya diri dan menghargai diri kita. Nah, apalagi uh, fungsinya mind profiling itu, yaitu adalah mengetahui energi dominan yang kita miliki. Terus kita juga bisa mengenal habit kita yang buruk dan habit yang baik. Jadi kita bisa mengubah habit tersebut. Kita juga bisa membangun gaya hidup kita supaya lebih positif ke depan. Juga membantu kita menggapai cita-cita. Next, Coach. Nah, saya ingin cerita nih. Gimana sih saya bisa sampai di uh, diri saya hari ini? Kita semua pasti bertransformasi ya kan? Kita mulai dari kecil seperti kupu-kupu nih, dari kepompong sampai akhirnya kupu-kupu dan kita bisa terbang. Saya jadi ingat uh, uh, apa uh, quotes-nya seorang kolega coach saya, Coach Jaya ya. Beliau bilang manusia itu mengalami proses sama seperti yang lain, kemudian terproses. Next, Coach. Nah, ketika dewasa nih, saya sekarang jadi pegawai BUMN, juga life coach. Kemudian juga saya uh, aktif di sebagai coach di Hijrah Coach. Nah, kenapa sih kita mengadakan acara ini? Kebetulan beberapa minggu yang lalu kita tuh saya ketemu dengan Ibu Sakinah. Ibu Sakinah menyampaikan gimana nih setelah pandemi ini kayaknya anak-anak di sekolah agak galau ya. Terus saya bilang, yuk kita bikin acara gitu ya. Kebetulan teman-teman coach saya juga mau nih berpartisipasi. Jadi terima kasih banyak nih Coach Tisa sama Coach Alfa. Oke, next Coach. Nah, saya ingin cerita sedikit ya tentang bagaimana proses saya menjadi diri saya hari ini. Waktu SD, saya tuh lucu loh, pengen banget jadi dokter gigi. Tapi ternyata bukan itu. SMP saya berubah lagi. Aku mau jadi atlet dan pengarang. Karena saat itu saya suka banget nulis dan saya sangat suka olahraga. Semua olahraga saya ikutin. Kemudian SMA, saya galau lagi nih. Kebanyakan mau ternyata. Kuliah, lebih galau lagi. Saya masuk di Sospol, ambil jurusan HI, tapi lulusnya di administrasi negara. Ketika di dunia kerja, saya mengawali pekerjaan saya, karir saya saat ini sebagai junior sekretaris sampai dengan sekretaris CEO. Kemudian saya mengalami jadi sales, petugas surveyor, di marketing, export officer, negotiator,
Kemudian jadilah saya seperti ini. Gimana mungkin Bapak Ibu parents hari ini yang ada di acara ini juga pernah ya ngalami situasi yang sama seperti saya. Kenapa sih kok kita yang coach and coach itu orang jadul ya? Ternyata dulu nggak banyak tools yang untuk mengetahui kita tuh ingin kemana gitu loh. Anak-anak sekarang tuh lebih beruntung, Coach Tisa, Coach Alfa, Bapak Ibu, lebih beruntung karena sekarang ini informasi sangat banyak dan lebih terbuka ya, dan kita bisa lebih mengenali diri kita. Terus Coach, nah ini nih, jadi gambaran saya nih, diri saya dari avatar 1 jadi avatar 2, kemudian avatar 3. Nah, jadinya saya multitasking. Tapi saya jalani aja sampai akhirnya saya bisa fokus kemana sih di usia 47 baru saya ambil S2 yang saya memahami betul apa saya memahami betul apa yang saya ingin fokus ke arah mana gitu. Next kisah. Nah, ternyata saya tuh memang ingin fokusnya di saya menyukai hal-hal yang berbau manajemen operation, dan saya juga akhirnya ingin lebih fokus lagi, ingin berbagi pengalaman saya. Sama nih seperti teman-teman di sini ya, sahabat Andika Solution dan sahabat SMP 4 Negeri Tangsel, bisa juga pilihannya mau seperti saya mengalami proses atau ingin fokus. Nah, kita bisa lihat nanti di slide-slide berikutnya. Nah, sahabat tahu nggak Hamlet, tokoh Prince of Denmark dari karyanya William Shakespeare, dia juga pernah mengalami galau nih. Nah, galau akhirnya dia kontemplasi gitu loh. Next, Coach Tisa. Nah, sebenarnya gimana sih manusia tuh bisa memiliki persepsi ya, berbagai persepsi, karena itu manusia memiliki dominans otak yang berbeda. Nah, bagaimana kita mengenali profil otak kita, Coach? Oke. Nah, di Hijrah Coach, kami itu punya alat dari MyBrain UK ya. Kami mendapat license dari MyBrain UK. Tools ini merupakan aplikasi dari ilmu neuroscience. Nah, neuroscience menggunakan neometrik. Ya, metrik itu pengukuran dan yang mengkombinasikan antara psiometrik, fisik otak, dan psikometrik, psikologi otak gitu. Nah, ilustrasinya adalah teman-teman nih dalam menjalani sehari-hari ya pasti punya hobi kan. Ada yang punya hobi olahraga di sini? Saya, Bu. Ada ya. Nah, itu biasanya olahraganya olahraga apa, Pak? Saya, Bu. Ada nih, saya mau coba ke Muhammad Raditya. Iya, Bu. Olahraganya. Iya, olahraganya. Ini siswa atau Pak Guru nih? Siswa, Bu. Siswa ya? Anak Nah, saya. oh, anaknya. Masya Allah. Masya Allah. Anak murid Gimana, maksudnya. Mas Muhammad? Radit, panggilannya Radit. Radit, oke. Mas Radit, Olahraganya, Bu. iya olahraganya olahraga apa? Taekwondo, Bu. Taekwondo.
Terus dominan mana antara kanan dan kiri? Kiri, Bu. Kiri, Masya Allah. Luar biasa ya, kiri ya. Iya. Ya, jadi ilustrasinya seperti demikian ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, next Coach Sisa. Nah, di sini ada gambarannya seperti ini. Otak kita tuh ternyata bagiannya tuh ada otak atas, yaitu kemudian ada di otak di bagian bawah yang disebut limbik, juga ada di sebelah kiri dan otak kanan. Nah, ini tuh adalah bagian-bagian otak yang mempengaruhi bagaimana kita merespon terhadap sesuatu. Next, Kotisa. Nah, lagi Kotisa. Nah, untuk yang sebelah kanan atas, dia dipengaruhi otak kanan dan bagian otak depan. Itu kami menyebutnya tuh spontaneous. Nah, gimana sih ciri-cirinya orang spontaneous? Itu dia berspekulatif, kemudian dia memiliki terobosan-terobosan ya, dia berpikir besar, terus berpikirnya tuh jauh ke depan, kemudian berani mengambil resiko, kemudian juga imajinatif. Nah, tadi Mas Radit tadi gimana? Apakah saya mau tanya, dalam keseharian Mas Radit seperti itu nggak? Iya, Bu. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih Mas Radit dan teman-teman sekalian. Ada lagi di bagian otak kanan, di sebelah kanan bawah, yang dipengaruhi limbik kita, otak limbik kita, itu kita orang-orang yang memiliki dominan feeling, itu dia sangat ekspresif, kemudian empati, emosional juga, perasa, terus dia pakai intuisi. Kemudian ada juga di sebelah kiri ya, otak kiri yang dipengaruhi limbik juga, itu orangnya bersifat orang-orang yang spesifik disebutnya. Mereka itu selalu berencana, punya rencana, detail, terus kemudian organisir, rapi, prosedural. Dan ada lagi orang-orang yang memiliki energi dominan reasoning. Nah, orang-orang reasoning ini dia tuh dipengaruhi oleh otak kiri di sebelah atas ya. Dia tuh sukanya mengkritik, realistis. Terus kalau bicara tuh dia kuantifikasi ya, suka fakta. Mas Radit tadi di antara 4 karakter ini, mana yang lebih dominan, Mas Radit? Yang mana dominan? Kamu ini Raditnya cerna loh. Lebih suka ke ini sih, ke feeling. Ke feelings. Tadi juga bilangnya spontaneous ya, Iya. Mas Radit. Oke, next kita lihat lagi ke sisa. Nah, kalau dalam percakapan, orang-orang yang spontaneous itu menggunakan kiasan, kadang tersamar. Kemudian juga dia mudah dialihkan. Orang-orang yang memiliki dominan feeling, dia suka menggunakan perasaan, kemudian ingin merasakan empati dari pendengarnya. Terus jika yang reasoning, dia suka fakta, dia suka kata-kata logis, rasional, kemudian orang yang spesifik, mereka tuh suka menggunakan data, ya, orangnya detail. Terus seperti tadi saya sudah bilang, dia juga suka melakukan perencanaan dan proses. Nah, next lagi Coach Sisa. Nah, saat belanja ya, kalau berbelanja sesuatu,
orang yang spontaneous sukanya tuh hal-hal baru. Sukanya misalnya kalau gadget sukanya yang baru, yang selalu update. Kalau orang yang feeling dia belanja itu selalu yang belanja, aduh ini bagus nih buat aku, buat anak atau buat ibuku gitu ya. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan orang lain, dengan perasaannya. Kemudian orang-orang yang reasoning, mereka selalu berpikir antara membandingkan harga dengan fungsi, efektif tidak, praktis enggak, kegunaannya gimana. Kemudian orang-orang yang spesifik, mereka tuh suka akan mereknya teruji enggak, keamanannya gimana. Nah, next lagi ke sisa. Nah, saat berbicara, orang-orang yang spontaneous itu sukanya ide, sedangkan yang feeling dengan perasaan. Orang yang reasoning dengan fakta. Kemudian yang spesifik dengan detail. Lagi ke sisa. Nah, ternyata dari hasil surveinya, kebanyakan orang itu memiliki berada di double dominan, memiliki 2 dominan yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian berikutnya ada yang memiliki triple dominan. Terus ada yang memiliki 4 dominan dan ada yang memiliki 1 dominan. Yang 1 dominan itu sangat kecil sekali. Nah, gimana nih? Saya mau kasih lihat gimana profil saya. Nah, ini nih profil saya nih. Ternyata saya itu punya dominan yang sangat besar di feeling. Kemudian juga saya ada dominan di spontaneous, ada juga di spesifik, sedangkan di reasoning sangat kecil tuh. Nah, makanya kenapa waktu teman saya, Ibu Sakina cerita tentang curcol nih, Bu Sakina. Aduh, murid-muridku sekarang akibat pandemi begini. Akhirnya saya langsung tuh ide. Saya ikut merasakan gimana sih perasaannya Bu Sakina. Terus saya langsung, yuk kita bikin kegiatan seperti ini yuk buat motivasi teman-teman di SMP Negeri 4 Tangsel. Kemudian ajak juga para parents gitu ya, orang tuanya, supaya lebih mengerti anak-anaknya. Mengapa saya seperti itu? Nah, saya ternyata punya 3 dominan yang saling tarik-menarik tuh, teman-teman. Di profesional, saya lebih dominan ke feeling. Kemudian di personal, di lingkungan keluarga dan pertemanan, saya lebih spontaneous gitu loh. Boleh kita lihat lagi slide berikutnya, Coach Lisa. Nah, saya mengajak sahabat-sahabat di sini dalam mengenal diri dan membangun rasa percaya dirinya dengan mulai menanyakan bagaimana sih karakter masing-masing teman-teman ya, kemudian mengenali bagaimana dalam percakapan, terus kemudian saat berbelanja, kemudian saat bicara, kenali apa dominanmu dan apa potensial blind spot-mu. Nah, potensial blind spot ini sebenarnya bukan suatu hal yang buruk ya. Kita hanya tahu aja ternyata kekurangan kita tuh ada di situ, tapi dia nggak buruk. Masih bisa kita tingkatkan gimana kita mengantisipasi suatu hal yang kurang dalam diri kita. Kan sering banget ya orang-orang bilang, out of the box dong. Ternyata untuk meningkatkan rasa percaya dan membangun harga diri kita tadi itu, kita nggak harus selamanya out of the box, tapi kita harus kenali dulu apa dominan kita, bagaimana profil otak kita, bagaimana kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang dalam membantu diri kita ke depan. Nggak kayak saya tadi ya, saya galau dulu kemana-mana. Pilihan-pilihan saya
Tapi saya nggak pernah menyesali itu sih sebenarnya. Cuma saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa teman-teman sekarang, sahabat-sahabat dari SMP 4, Tangsel, sahabat dari Andika Solution, dan parent semua bisa ya saling membantu dengan anak-anaknya tuh bisa mengarahkan, bisa nggak tersesat dulu, nggak galau dulu gitu. Next, Coach Tisa. Nah, sekian ya sharingnya. Nanti teman-teman boleh tanya-tanya. Nah, ini adalah closing statement dari saya ya. Saya senang sekali bisa memiliki memiliki hubungan yang bisa saling bermanfaat, bisa sharing. Kenapa? Di situ kita memiliki waktu untuk belajar terus. Dari orang lain kita belajar, dari teman, dari setiap satu hal yang kita hadapi. Nah, tahapan dalam belajar itu, dalam mencari ilmu, katanya Sufyan bin Uyanah nih ya, pertama kita harus mendengarkan, kemudian diam, menyimak, penuh perhatian, lalu memahaminya, dan kita amalkan. Nah, apa-apa yang hari ini teman-teman dapatkan di sharing session saat ini, mudah-mudahan teman-teman bisa amalkan dan bisa langsung praktekkan nih ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan ada lagi tuh rasa malas-malas, karena tadi kesuksesan itu dibangun, bukan dengan tidak sengaja didapatkan ya gitu. Bahkan mungkin yang tokoh yang sangat viral, ngetop hari ini di kalangan remaja seperti Atta Halilintar, juga dia memiliki journey teman-teman, punya proses, nggak seketika didapatkan, begitu. Nah, kemudian nanti di sebelum sesi terakhir ada link di mana teman-teman dan parents bisa isi. Link tersebut adalah link untuk evaluasi. Kita bisa melanjutkan acara kegiatan ini berdasarkan keinginan teman-teman. Kalau teman-teman semua ingin terus, kan bisa ngetop tuh, wah SMP 4 punya coach sekarang gitu ya, bisa isi di situ gimana evaluasi kegiatan ini, bermanfaat atau tidak. Nah, kalau ada pertanyaan, ini adalah nomor kontak saya, medsos saya, mungkin teman-teman bisa hubungi saya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemaparan yang sangat menarik, kemudian juga sangat mencerahkan ya bagi saya pribadi selaku guru, selaku orang tua dari 3 anak, kemudian juga insya Allah juga mencerahkan juga ini bagi teman-teman, rekan-rekan pengajar di SMP 4 Tangerang Selatan, kemudian sahabat saya, Andi, kemudian murid-muridnya Pak Andi juga, kemudian anak-anak saya tercinta ini yang alhamdulillah bisa ikut, ini pasti bermanfaat. Mungkin besok mereka Senin ketemu teman-temannya, dia akan bilang ke yang nggak ikut, rugi lo nggak ikut kemarin gitu, ya. Mudah-mudahan bisa jadi menyebarkan lah. Nanti yang tidak ikut mungkin kesempatan berikutnya Coach Cici, Coach Tisa bisa bersilaturahmi dengan kami dari SMP 4. Mudah-mudahan bisa dijadwalkan kembali. Terima kasih. Amin. Gimana? Ada sesi Q&A ya, sesi bertanya. Iya, tanya jawab ya. Ya, di kolom chat sepertinya udah banyak. Iya, boleh tuh dibacakan mungkin Coach Tisa dari yang udah bertanya tuh. Betul, sebentar. Oh, ini dari materi saya dulu ya, yang awal tadi. Ya. Ntar saya lihat. Nah, ini nih, galau. Oh, kata anak saya tugasnya banyak. Nah, tadi dari materi saya nih berarti saya izin menjawab ya. Tadi saya sudah banyak memberikan satu materi tentang bagaimana menghadapi satu tantangan gitu. Jadi yang
sangat berpengaruh adalah memang bagaimana anak itu memiliki satu kepercayaan diri. Ketika dia punya rasa percaya diri, kemudian yang didasari dulu dengan dia menghargai dirinya, yaitu menghargai diri itu dengan mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihannya, dia akan lebih santai menerima apapun yang ada atau diberikan ke dia oleh gurunya, oleh teman-temannya. Misalkan kalau dari teman itu omongan-omongan negatif gitu ya, dia tidak terlalu akan memasukkan ke dalam hati. Tapi kalau tugas-tugas ini tadi, dia akan mungkin panik pastilah ya di awal gitu. Aduh, tugasnya banyak banget gitu kan. Nah, tapi kemudian dengan dia sudah paham bahwa dia menghargai dirinya dengan baik, dia akan oh ya udah saya akan ngerjain gitu, akan termotivasi seperti itu. Nah, mungkin dari orang tua mensupport anaknya bahwa kamu pasti bisa gitu ya, kamu pasti bisa karena semua yang sudah lulus itu dulu juga mengalami hal yang sama dan mereka juga sudah lulus sekarang kan seperti itu. Jadi anak itu dibuat bahwa mereka memang tidak sendiri. Mungkin ayo kita belajar bareng aja lah, mama temenin atau mama masakin apa supaya kamu semangat ngerjain tugasnya. Nah, seperti itu. Itu sih sebenarnya kalau dari saya ya Bu ya. Sama nih, yang kedua juga kalau tugasnya banyak, matematika. Nah, kalau tentang matematika itu kita memang berhubungan dengan bagaimana mereka diasah ya. Mungkin yang bisa ikut les gitu, bisa ikut les atau bimbel tentang matematika, tentang pelajaran-pelajaran sekolah untuk menambah kepercayaan dirinya dia ketika mengerjakan tugas di sekolah. Tapi kalau yang mungkin saya orang tua memilih untuk hanya di rumah saja, banyak mengerjakan tugas-tugas baru didampingi orang tua atau langsung menanyakan ke gurunya mungkin ya Bu Sakinah ya. Ya, Ya, betul. Benar. Banyak komunikasi ya Bu Sakinah ya dengan ibu guru ya, jangan takut gitu ya. Ya, betul. Benar. Sebenarnya sama loh Bu Sakinah, di perkuliahan itu juga sama. Mahasiswa saya juga kadang-kadang mereka itu bingung dengan banyaknya tugas. Akhirnya mutung, putus asa. Saya bilang poinnya itu kamu komunikasi dengan dosen-dosen, dengan siapa saja lah, dengan teman-teman gitu. Jadi tidak merasa sendiri seperti itu. Nah, kemudian atau Coach Cici mau menambahkan? Gimana Coach? Menambahkan mungkin dari beberapa Iya. komentar ya. Iya, galau itu sebenarnya ada banyak hal sih ya. Galau itu mungkin juga dari rasa malas atau bingung kita mau ke arah mana. Ya seperti tadi sudah Coach Tisa sampaikan, ya untuk menghilangkan galau, merasa nggak bisa itu pasti harus kita kalahkan. Kita nggak bisa membiarkan diri kita terus galau gitu. Dari pengalaman saya tadi setelah menjalani saya tetap kuliah di kuliah yang awalnya saya ingin ke pariwisata ya, tapi orang tua nggak mengizinkan waktu itu ya. Beda dengan zaman sekarang ini. Terus kemudian saya sedikit galau jadinya, aduh kalau saya nggak boleh, saya harus kemana ya? Terus saya akhirnya ya udah supaya tetap berada di Jakarta karena saya nggak mau diajak pindah waktu itu, diajak pindah ke Makassar. Saya akhirnya ambil kuliah di Sospol. Nah itu juga cukup galau. Pada awalnya saya masuk tuh di HI. Lalu saya merasa kok saya lebih minat ke ini, di situ juga saya pindah. Jadi rasa galau, rasa semua itu ada dari dalam diri kita sendiri. Kita sendiri yang harus mengalahkan. Kenapa saya sharing? Saya mengalami hal-hal seperti itu dari SD sampai ke hari ini, ke diri saya saat ini. Saya sering demikian karena dulu kita nggak begitu beruntung seperti anak-anak zaman sekarang. Nah, anak-anak zaman sekarang bisa lebih tegas mengemukakan kepada orang tua apa yang mereka mau. Karena apa? Banyak pilihannya dan banyak macam-macam tools yang bisa membuat diri mereka firm gitu ya.
memilih apa yang mereka mau. Jadi untuk sahabat-sahabat dari SMP 4 Tangsel dan juga dari Bimbel Andika Solution, udah nggak zamannya tuh galau. Karena zaman sekarang kalian lebih beruntung daripada kami-kami yang dulu kita tuh mengalir aja gitu Iya, ya Coach ya. Gitu sih menurut saya Coach Tisa. Tapi ada satu pengalaman setelah saya di profile dilakukan pemetaan mana dominan saya. Saya ingat ke masa kecil saya. Ternyata memang saya itu dari dulu itu saya banyak main perasaan gitu. Begitu saya di kelas waktu SD dulu, saya ingat itu banyak teman-teman saya yang nggak mencatat, nggak mendengarkan apa kata guru. Itu saya tawarkan loh, mau nggak saya bantu untuk saya catetin, saya share catatan saya. Ternyata di proses dalam jalan hidup juga begitu. Saya awal berkarir itu jadi sekretaris. Di situ kan sekretaris itu profesinya nggak mudah loh. Ternyata di sekretaris itu kita harus active listening, harus melayani, harus willing ya, mau membantu gitu. Jadi memang ternyata saya kenali, memang ternyata dominan saya di situ. Cuma mengenalinya memang agak telat ya, nggak seperti anak-anak zaman sekarang. Gitu Coach betul, Tisa. betul. Terima Iya, terima kasih Coach Cici. Ya, ya. Sebenarnya kalau dari mengenali diri ya Coach Cici ya, alhamdulillah saya juga sudah melakukan profiling self saya gitu ya. Saya tuh hampir sama loh sama Coach Cici. Jadi feeling saya paling besar, dominan saya di feeling. Nah, ternyata memang selama ini saya jadi paham gitu setelah di profiling itu saya jadi paham kenapa sih saya ini kok senengannya berhubungan atau berkegiatan yang rame-rame, ketemu orang gitu. Saya paling nggak suka kalau disuruh bikin Iya, penelitian. Nah, karena memang saya lebih dominan di feeling dan reasoning saya yang harus berhubungan dengan logika, menganalisa itu kecil banget. Kayak gitu Coach Cici. Jadi saya jadi paham. Jadi saya semakin percaya diri loh dengan setelah di profiling itu saya jadi percaya diri. Oh, berarti sudah tepat nih pilihan saya. Saya memilih untuk mengambil bidang yang banyak bertemu dengan orang seperti itu. Itu jadi eh, termotivasi untuk berkegiatan. Seperti itu iya ya Coach keren Cici ya. Coach. Benar. Nah, Mudah-mudahan juga teman-teman di sahabat-sahabat di SMP Tangsel jangan lagi tuh galau-galau, kasihan Bu Sakinahnya. Jadi harus tetap terpacu. Nah, tadi seperti saya katakan, kami membagi link evaluasi juga termasuk link absensi yang akan juga nanti jadi penilaian Bu Sakinah nih. Gimana? Apakah kegiatan kita perlu diteruskan secara reguler gitu, Coach betul, Tisa. betul. Kami sangat ingin menabur manfaat Betul, ya, betul. Insya itu Allah Coach ya Tisa. Coach ya. Insya Allah. Saya ingin menjawab ini Coach dari Bu Sakina sebenarnya ya. Sama nih Bu Sakina, saya sebagai seorang tenaga pengajar juga mengalami hal yang sama ya. Banyak anak-anak, remaja, mahasiswa itu mereka itu galau karena terlalu banyak tugas tadi, kemudian materi yang disampaikan itu tidak maksimal. Itu saya sering dapat curhatan itu Bu juga dari mahasiswa. Jadi nggak cuma di sekolah ya Bu ya. Jadi mahasiswa itu bilang, Bu saya lebih senang offline. Bahkan mereka tuh mau bikin demo, demo ya. Mau bikin demo katanya harus offline. Padahal pemerintah kan belum membolehkan. Nah katanya nggak enak Bu online itu, saya nggak bisa dapat materi dengan maksimal. Nah saya bilang bahwa ini adalah PR kita semua ya bersama orang tua, kemudian guru atau saya sebagai dosen dan juga mahasiswa siswa sendiri. Bagaimana kalau siswa itu bilang ke gurunya, adik-adik jangan malu tuh bilang ke bu guru, Bu, saya belum paham, Bu. Tolong deh di ini lagi, dijelasin lagi. Nah, anggap kita ini guru ini sebagai orang tua, seperti itu ya. Orang tua kedua dari mama papa yang ada di rumah. Nah, kemudian kalau dari guru, saya pernah ngikutin satu coaching ini juga ya, tentang coaching, di mana yang saya coaching itu adalah guru-guru Bu, guru-guru Indonesia Timur. Mereka juga sama, bingung bagaimana caranya menyampaikan materi, apalagi dengan sarana prasarana yang terbatas saat ini ya, kuota, kemudian juga
Zoom anak-anak juga susah dapat sinyal gitu. Nah, memang butuh kerja keras sih kita ya sebagai guru itu kerja kerasnya harus double sekarang. Kemudian kreatif dari guru. Misalkan membangun ketidakbosanan anak-anak. Orang saya aja yang mahasiswa, Bu, kadang-kadang saya ngajar, mahasiswa saya ada yang beli bakso, ada yang mereka lagi di proyek. Jadi macam-macam. Nah, itu akhirnya saya harus punya satu strategi. Saya bilang ke mereka, Ibu punya pertanyaan, semua harus on cam. Seperti itu. Ayo dijawab. Ini nilai Ibu sekarang bukan dari kuis, bukan dari soal-soal lagi, tapi dari kita tatap muka. Nah, seperti itu. Nah, kalau mereka akhirnya kalau merasa materi kurang baik sih memang mereka langsung protes karena mungkin mahasiswa ya sudah berani. Nah, kalau adik-adik komunikasi sama ibu guru atau lewat mama papa. Mah bilang mah ke guru itu, ke ustazah, ke ustadz gitu ya. Kalau materinya belum paham mah diulang lagi. Insya Allah kita guru bisa lah ya membuat itu semua menjadi lebih mudah. Itu sih. Bentar saya lihat lagi. Masya Mungkin Allah saya dari ingin tambahkan ya, sedikit, Coach. ya Coach Cici, monggo. Nah, pandemi ini kan bukan kemauan kita ya, sesuatu yang terjadi karena qadarullah, sudah ditakdirkan oleh Allah gitu ya. Jadi saya sendiri pada awalnya juga kita semua pasti down menghadapi ini. Kita yang punya rutinitas pergi ketemu orang akhirnya harus terpaksa di rumah. Nah, alhamdulillah banget saya menyikapinya dengan ternyata luar biasa. Saya bisa selesai S2 pada saat pandemi. Kemudian saya bisa ambil sertifikasi dan bisa konsentrasi dan bangun melakukan personal development juga pada saat pandemi. Jadi gimana kita menyikapinya gitu. Ya kalau kita mau terus akhirnya tertekan, ya hasilnya akan buruk ke diri kita. Kalau kita ingin melakukan lebih berbeda dengan cara lain, tentu hasilnya juga untuk diri kita. Saya kembalikan ke Ibu Sakinah nih, kayaknya waktu kita udah... Coach Cici, punten, ada pertanyaan nih dari Bu Sakinah, bagaimana caranya jika ada anak atau orang tua yang ingin diprofil atau dikenali potensi dominannya, Coach? Oke. Ya, Coach, itu ada orang tua juga yang tanya itu di bawahnya ya. Betul, ya, dari Ibu Ulfa. Ya. Baik. Mungkin nanti dikumpulkan saja melalui Ibu Sakinah secara kolektif. Namun jangan lupa dulu diisi dulu link evaluasinya gitu. Kita nanti bisa lakukan kegiatan lagi bersama-sama gitu. Secara kolektif mungkin ke Ibu Sakinah dulu aja gitu. Ya itu dari Bu Yanti juga ada tuh Bu Mulmis. Coach nanti datang ke sekolah saya ya. Oh boleh, Masya Allah. Nah, kalau yang dari Andika Solution nanti bisa hubungi Pak Andi gitu. Oke, berarti acara kita sudah selesai ya Coach ya? Iya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Penutupan ya. Oke, baiklah. Terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kami haturkan kepada para coach yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing ilmu ya, sehingga kita lebih memahami lagi, lebih tambah wawasan lagi kita sebagai guru juga sebagai orang tua. Ya Bu Yanti ya, sangat bermanfaat tadi Bu Yanti bilang sangat bermanfaat. Cakep ya. Terima kasih. Jangan lupa nih sangat bermanfaat sekali Coach. Iya, kembalikan ke Coach amalan ya. Catatan kebaikan ya bagi para coach yang Terus terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Yanti, terus kepada para orang tua, pada anak-anakku yang sudah hadir hari ini. Terima kasih banget ya. Sebetulnya sih kalian sangat untung ya bisa menghadiri ini karena akan dapat manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dalam webinar-webinar berikutnya bersama Hijrah Coach. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, jangan lupa nih, Coach Alfa, mungkin bisa Iya, Coach baca. Alfa. Sorry, Coach Alfa, maafkan aku. Coach Alfa, Terima kasih atas kehadirannya adik-adik sekalian, Bapak ya Ibu ditutup sekalian. dengan kafaratul Sebelum majelis, Coach Alfa. terakhir, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Wah, Waalaikumsalam Sampai jumpa lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.